من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال جل من قائل وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadratul Muhtaramin yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Juri Al-Mukarram Ustaz Haji Abi Ikhwanuddin, yang sama-sama kita hormati Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan yang terhormat Bapak Haji Mukhlisin, yang sama-sama kita hormati Ketua DMI DKI Provinsi DKI Jakarta Haji Ma'mun Al-Ayyubi, yang sama-sama kita hormati Ketua DMI Jakarta Selatan Al-Mukarram Ustaz Dr. Haji Abi KS, yang sama-sama kita hormati Camat Setiabudi yang terhormat Bapak Iswahyudin Sarjana Sosial dan MSI, yang sama-sama kita hormati Lurah Kuningan Timur yang terhormat Ibu Sih Purwanti Rahayu, yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Setiabudi Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Somad Aseh, yang sama-sama kita hormati Ketua DMI Setiabudi Al-Mukarram Ustaz Haji Ahmad Harun MM, yang terhormat perwakilan Kantor Urusan Agama Setiabudi, yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Yayasan Rumah Pendidikan Islam beserta ketua-ketua bidang dan beserta jajaran dari Yayasan Rumah Pendidikan Islam, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Darul Mukarramin Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Kudus, yang terhormat para kepala-kepala sekolah, para kepala madrasah di lingkungan Yayasan Rumah Pendidikan Islam, yang terhormat para ketua RT dan ketua RW, dan ibu-ibu Majelis Taklim Darul Nisa, hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat karunia Allah yang begitu banyak Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat karunia tersebut alhamdulillah Allah takdirkan kita untuk sama-sama kumpul bermuajahah dalam rangka lomba Binaul Masajid tingkat Provinsi DKI Jakarta. Harapan kita mudah-mudahan pertemuan kita membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah curah para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kita termasuk umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, mari sama-sama kita buka acara kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Dengan niat harapan kita semoga acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang kami muliakan, kami bacakan susunan acara kesempatan pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, selanjutnya yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan lagu Mas RPI, dan yang ketiga pembacaan kalam ilahi, dilanjutkan yang keempat sambutan Ketua DKM Masjid Darul Mukarramin, selanjutnya sambutan dari Ketua DMI Administrasi Jakarta Selatan, dilanjutkan sambutan Ketua DMI Provinsi DKI Jakarta, dilanjutkan sambutan
Bapak Wali Kota yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan. Selanjutnya pembacaan doa dan dilanjutkan dengan penyerahan profil dan penayangan pemaparan profil. Dilanjutkan dengan penilaian dan ditutup. Hadirin jemaah sekalian, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti dengan lagu Mas RPI yang akan diiringi oleh marching band SMP Islam RPI. Hadirin kami mohon berdiri. SMP, MTS, SMK yang lain. Lagunya Pak. Hadirin persilakan dulu kembali. Hadirin yang kami muliakan, telah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti dengan lagu Mas RPI. Untuk menambah informasi, lagu Mas RPI adalah lagu wajib yang dinyanyikan di Yayasan Rumah Pendidikan Islam Kiai. Jadi setiap hari Senin kita upacara menyanyikan lagu Mas RPI. Tadi yang mengiringi adalah siswa-siswi dari SMP Islam RPI. Dan di depan tadi yang menyambut ya ada siswa-siswi dari Madrasah Hidayah RPI
ada juga siswa-siswi dari SD Islam RPI, dari Madrasah Sanawiyah dan SMK RPI. Ya, itu semua kami kerahkan karena kami memiliki sekolah di samping masjid, di depan masjid sana. Jadi alhamdulillah mereka bisa ikut serta pada kesempatan pagi hari ini. Hadirin yang kami muliakan, mari sama-sama kita lanjutkan. Kita dengarkan sambutan. Yang pertama, sambutan atas nama Ketua DKM Masjid Jami' Darul Muqarrabin yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Qudus. Kepada beliau disilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Ya, sama-sama kita hormati Wali Kota Jakarta Selatan Wakil Presiden Kota Kasih Jaksel Bapak Haji Muslisin, yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Setiabudi, Bapak Iswah Budi dan SI, dan sama-sama kita hormati Lurah Gunung Timur, Ibu Siswati Rahayu, yang sama-sama kita hormati Ketua DPI Provinsi Jakarta yakni Mahmud Al-Ayyubi, yang sama-sama kita hormati Ketua DPI Jakarta Selatan YJKS, yang sama-sama kita hormati Ketua DPI Setiabudi Bapak Ustaz Haji Harun Dana, para Dewan Juri LPR tahun 2025 yang diwakili oleh Ustaz Adi Ismail, yang saya hormati MUI Setiabudi Kiai Ustaz Asep, yang sama-sama kita hormati MUI Jakarta Selatan diwakili oleh Kiai Haji Idul, yang sama-sama kita hormati Bapak Setiabudi diwakili oleh Ustaz Rahman dan Ustaz Subhan. Para hadirin, Bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita ucapkan sambutan atas nikmat iman Islam sehat walafiat. Ini sambut untuk buka aja, buka dari tuan rumah sebagai itu, sebagai tuan rumah. Nanti kita alhamdulillah tahun 2025. Udah masukkan Salam dan salam kepada Ibu kita Muhammad SAW, keluarganya, pada sahabatnya, keluarga semua, mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya dapat kesabaran tadi. Jadi nggak usah jadi kalau ini. Selanjutnya saya mengucapkan selamat datang dari sini apa dari mana? Dari sini siap. Alhamdulillah kita semua tadi Iya lagi ke Thailand. Lewat ini aja. Tahun 2025. Selanjutnya kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pertama BMI Setiabudi yang telah mengiringi kami dari awal Tanya dari awal hingga saat ini, kepada BMI Jakarta Selatan yang telah koordinator yang itu dari kita. yang luar biasa. Iya, Jangan lupa saya aja. Kelurahan Timur Gubernur, Barusan kelewat gitu. terutama Yusuf Informasi Tapi yang arah telah dari bersama protokol kita kita usah semua naik aja gitu. dan luar biasa. Dari pertama kali kami memilih Bali ini supportnya luar biasa juga dari Kecamatan Setiabudi Bapak Iswah Budi Kalau wilayah di sini kan? Iya. untuk mereka berdua. Maksudnya bisa masuk ke wilayah. Selanjutnya Mau buka dulu sebagai tuan rumah gitu. Tapi kata protokol katanya nggak usah. Tapi kan kita udah dikasih. Kata protokol katanya nggak usah. Gak usah Pak. Jadi Kita biar lah. ikutin aja. Kita aja tadi. hadir di sini Alhamdulillah itu bersambutan kirain tadi. Enggak. Yang pertama buka itu. Ibu-ibu jemaah Indonesia yang telah mensupport kami Tetap. di bagian Kalau wilayah jadi. tahun juga terima kasih kepada siswa-siswi SMP Islam RPI, kepada siswa-siswi Sanawiyah RPI. Terima kasih pula kepada sekitar RW 04 atas dukungannya. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya juga ingin memperkenalkan pengurus DKI yang ada di jalan kepengurusan DKI Darul Muqarrabin. Bagi nama yang saya sebutkan mohon berdiri.
Pertama, yaitu pembina dari DKM Darul Mukhordin, Bapak Dr. Haji Sarul Yusuf. Yang kedua adalah pengawas Darul Mukhordin, yaitu Bapak Dr. Haji Ferdi Arifin SA. Yang ketiga adalah sekretaris DKM Darul Mukhordin, Bapak Ustaz Mufti Ramadhani. Selanjutnya adalah bendahara Darul Mukhordin, Bapak Ustaz Haji Ahmad Habib Barok. Selanjutnya adalah bidang imam Bapak Ustaz Ahmad Sahab. Selanjutnya adalah bagian humasan Bapak Haji Purwadi. Selanjutnya bagian humasan juga dan bagian IAIN juga Bapak Haji dan Bapak Abdul Wahid. Dan yang terakhir Bapak Haji Selamat di bagian sarana prasarana. Terima kasih. Para jemaah hadirin yang Allah, kami mengucapkan ucapan subhanallah. Pada hari ini kami berkesempatan untuk mengikuti rangkaian lomba LBM 2025. Mudah-mudahan semua ini dapat hasil maksimal dari Allah SWT. Kiranya itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ustaz Haji Abdul Qudus selaku Ketua DKM Masjid Jami' Darul Mukhordin. Hadirin yang kami muliakan, mari sama-sama kita menambah keberkahan acara kita. Kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Muhammad Fadli Syahbani. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك
فجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, mari sama-sama kita dengarkan sambutan atas nama Ketua DMI Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Dr. Haji Edi KS. Kepada beliau kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul Mukarram, para alim ulama, para guru-guru, para aktivis, wabil khusus pimpinan wilayah DMI Provinsi DKI Jakarta, Kiai Haji Al-Ma'mun Al-Ayyubi, serta seluruh staf rombongan Dewan Juri Lomba Munawwir Masajid tingkat Provinsi DKI Jakarta, Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Seko, Bapak Camat Kecamatan Setiabudi beserta seluruh jajaran dan Bapak Lurah serta RT RW, para pengurus GKM Masjid Jami Darul Mukarramin dan seluruh kerabat keluarga besar RPI yang senantiasa diberkahi oleh Allah SWT. Alhamdulillah, hari ini Allah tentukan kita dikabul permintaan RPI
yang harusnya tanggal 18, tanggal 16. Ini nikmat, karena semuanya jadi enak. Mudah-mudahan dengan nikmat dan enak ini jadi berhasil. Kemudian terima kasih atas kehadiran Dewan Juri yang dipimpin oleh guru kita, Yai Haji Abi Rehanuddin. Mudah-mudahan semuanya juri bisa melihat bahwa gambaran rumah kita, tempat ini adalah aset Betawi, aset Jakarta yang perlu diselamatkan. Kalau kita sendiri tidak merawat, tidak menjunjung tinggi keberadaan rumah ini, siapa lagi? Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan wasilah LWM hari ini, Allah angkat derajatnya Al-Maghfurah Yai Haji Syafur Khair. Karena apa? Dialah yang telah meletakkan fondasi perjuangan umat dalam rangka memelihara dan merawat ahli sunnah wal jamaah. Sekali lagi saya terima kasih, wabil khusus kepada Bapak Camat nih. Bapak Camat ini sudah sebulan jungkir balik awal minggu sana sini. Terima kasih, dibeset juga kantongnya lagi. Ya, terima kasih Pak Camat. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Kemudian kepada Bapak Seko, yang salam kepada Bapak Wali, terima kasih atas supportnya. Karena apa? Semua komponen, semua elemen-elemen di bawah Bapak Wali Kota semua bergerak. Terima kasih sampai tadi malam. Alhamdulillah semuanya punya tanggung jawab, saling mengontrol, saling memelihara. Demi apa? Demi Jakarta Selatan, agar Jakarta Selatan tetap sejuk, damai, dan penuh keberkahan. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada kesalahan sini. Ya, terima kasih kepada Kiai Dawah, ya, yang jauh-jauh, ya, dari ujung Solo sampai sini. Ya, terima kasih sudah hadir. Ya, yang biasanya di Mekah nih, kebetulan ini di sini, yang Mekahnya Indonesia ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya yaitu sambutan atas nama Ketua DMI Provinsi DKI Jakarta akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Kiai Haji Mahmud Al-Ayyubi. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarif wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Wali Kota Jakarta Selatan yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan, Pak Kiai Haji Mukhlis, Bapak Camat Setiabudi. Kalau Selasa saya ngaji di Tangkuban Perahu, malam Jumat di Pak Fauzibowo masih saya pimpin tiap bulan. Ketua dan segenap pengurus DKM Darul Muqarrabin, Pak Kiai Haji Edi KS, Ketua Pimpinan Daerah DMI Jakarta Selatan, beserta pimpinan cabang dan ranting, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita hadir
di tanggal 16 September 2025. Penilaian yang pertama LBM di tahun 2025 untuk wilayah Jakarta Selatan. Biasanya kalau penilaian yang pertama itu bisa juara pertama, bisa juara boncit. Baik, saya ingin perkenalkan tim penilai Lomba Binaul Masajid Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta tahun 2025. Pertama adalah Dr. Haji Abi Ikhwanuddin, Ketua Merangkap Anggota Bidang Idarah ya. Didampingi Pak Kiai Haji Dalem Abdallah MKom. Ini dari Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Juga beliau adalah Ketua Umum IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Jadi penyuluh agama seluruh Indonesia, ketuanya Pak Kiai Dalem. Pak Kiai Abi juga banyak, FKUB, Bendahara MUI DKI, juga salah satu ketua PWDMI DKI Jakarta. Di sebelahnya bidang Imarah Pak Haji Muhammad Soleh dari Basnas Bazis Provinsi DKI Jakarta, itu yang punya pohon duit. Sebelahnya Pak Soleh ini Imarah dengan siapa? Pak Slamet ya, dengan Bapak Kiai Haji Robi Fadil, Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, yang juga merangkap PLT Kabak Tata Usaha. Kemudian ada bidang riayah Pak Dr. Rahmat Aji Pramono. Nah, ini ada Pramononya nih. Pak Dr. Rahmat Aji Pramono dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Ini Pak Robi nih hadir. Pak Slamet Abadi ini ya. Pak Slamet ya. Kita perkenalkan Pak Dr. Rahmat Aji Pramono, itu bidang riayah. Pendampingnya adalah Bapak Kiai Haji Slamet Abadi. Beliau ini jabatannya Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Cuma pada hari ini beliau mewakili Badan Wakaf Indonesia. Jadi urusannya nanti perwakapan, apa saja yang diwakafin, apa wakaf tanah, wakaf uang, dan lain-lain. Ya, ini juri lengkap, kurang satu Pak Kabid Quraisy ya. Maklum pejabat Pak, tapi nanti hadir. Ini juri yang 6 orang yang formal. Ada 2 juri yang non formal. Justru ini yang harus hati-hati. Ada Haji Jul Fajri, mana berdiri Pak Jul, Sekretaris DMI DKI Jakarta. Ini tim indik-indik ya. Dengan saya berdua, Ayah Makmun Al-Yubi, Ketua DMI DKI Jakarta. Ini tim indik-indik yang tidak diketahui oleh DKM Masjid. Makanya jangan barangan ntar depan Pak Jul ya, buka-buka rahasia tahuan. Yang baik-baik aja ngomongnya ya. Ada kita nilai bagus, ada cerita Pak Kiai, ini sahabat saya nih, guru kita. Ini masjid utang 2 miliar, mana kagak jadi kita. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, juga hadir pada hari ini para pejuang-pejuang masjid.
Ada imam, marbot, guru ngaji, ada majlis taklim, semua adalah perangkat-perangkat masjid yang aktif di satu tempat yang merupakan istananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masjid itu bukan hanya sekedar tempat ibadah maktoh, lebih dari itu masjid adalah merupakan istana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis kursi Allah Ta'ala berfirman, inna buyuti fil ardi al masajid wa inna zuwari fiha ummaruha fatuba li'abdin tatahhara fi baiti summa darani fi baiti fahaqqun 'alal mazuri ayyuk limazairahu. Gak usah saya terjemahin lah, kita pernah paham semua, orang masjid paham, karena Allah itu menyatakan dengan tegas, rumahku, istanaku di bumi adalah masjid. Jadi masjid itu adalah merupakan istana Allah yang ada di bumi. Siapapun yang merawat istana Allah yang ada di bumi, maka Allah akan berikan keberkahan. Makanya ada marbot, berkah, imam masjid, muadzin. Kemarin baru selesai nih pelatihan muadzin bersanad. Nanti bulan depan ada pelatihan imam bersanad. Tahun besok di DMI ada umroh 500 orang. Berkah tuh, merawat rumah Allah, merawat istana Allah yang ada di bumi, Allah berikan keberkahan. Penilaian pada hari ini dari zaman dulu sampai sekarang ini tidak lebih dari 3. Makanya 3 kategori, idaroh, imaroh, riayah. Tidak sesederhana wah cuman manajemen masjid, idaroh. Kemarin waktu Covid kita diajarkan bagaimana memanage sendal jepit, Pak Wali. Sendal jepit juga kita manage. Sholat di masjid, naruh sendal jangan barangan, kita bungkus bawa masing-masing supaya apa, pulangnya nggak berkerumut, rebutan sendal, suruh jaga jarak, begitu keluar, wah rebutan sendal, sama aja bohong. Ternyata sendal aja dimanage dengan baik. Kita lihat nih Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau masuk Masjid Nabawi dikasih plastik nih, masuk supaya nggak hilang. Di kita kan sendal sering hilang. Pertama sendal jepit yang hilang, kayak yang bagus gitu. Makanya ketika dia ke masjid, akhirnya Ustaz, khotib ini pakai sendal sebelah merah, sebelah kuning, bawahnya pakai peniti, kayak zaman dulu gitu. Kenapa takut hilang? Masya Allah. Nggak apa-apa kalau hilang, berarti banyak yang doyan, Yai. Idaroh, manajemen, organisasi, imaroh, kemakmuran masjid, riayah, pemeliharaan. Apa yang dipelihara? Memelihara aset, aset amalia, aset malia, aset amalia, aset insania. Ini yang jarang dikemukakan. Aset malia, masjid itu punya harta, dari mulai tanah. Malahan saya dengar nih Masjid Darul Muqarrabin mengelola pom bensin. Bener apa kagak? Kita lihat nanti. Kan cuma cerita doang di luar nih. Kita buktiin nanti bener apa kagak tuh. Punya pom bensin, punya kontrakan. Kenapa ke depan kita ingin orang Jakarta? Ini kan ibu kota nih. Saya Pak Wali sampai sekarang masih ngakuin nih Jakarta ibu kota. Orang ngomong apa kayak provinsi Jakarta. Saya masih ngomong provinsi DKI Jakarta. Saya bilang sama Pak Sekda, sama Rula, Bang, mana nih? Lah, terus balik lagi Jakarta. Dulu pindah, balik lagi dia. Sekarang udah jadi istana kita di IKN, pada ogah ngantor di sono. Ya jadi pengennya nanti ke depan orang Jawa pada kemarin nih datang nih belajar sama masjid di Jakarta. Kita sekarang belajarnya ke Jawa, Pak Wali. Ke Jogokarian, ke Masjid Al-Falah, Sragen. Orang Jakarta belajar ke kampung. Besok-besok nih orang kampung belajar ke Jakarta.
Wakaf nol, juga kalian, iya nol, wakaf formal amal berapa duit sih? Kita malah nombokin, bukan nol lagi. Kotak amal dibuka, bayar khotib, bayar ini segala macam, kita takor. Jadi kalau kasih nol itu ya uang kotak amal Jumat. Dia punya hotel, punya sawah segala macam. Kalau kita sampai punya pom bensin nih, 5 aja pom bensin kita punya, udah makmur udah. Khotib makmur, pada berebutan nih jadi khotib di sini nih. Ya, iya kalau khotib di selatan tuh, Ustaz Mamun di mana jadi khotib di selatan? Teman-teman di utara, soheh aja bilangnya. Khotib di mana? Tanjung Priok, udah pada lemas aja. Bener, Pak Wali. Kalau di selatan tuh biar cepet tuh. Kayak jabanin sholat Jumat di cepetnya Al-Ikhlas ya. Gak apa-apa, bukan karena amplopnya, bukan ya, karena kewajiban. Kalau amplop cuman uang supaya girang doang, biar besok-besok itu balik lagi ke sono. Gitu. Kalau ini kan kita, jauh banget bang, Cipete jauh, pernah pakai motor, kedinginan, ya mobil macet, tuh nggak apa-apa lah, gak usah mikirin bensin segala macem. Karena khotib tuh jangan pernah mikirin bensin. Khotib mikirin materi khotbah, mikirin bensin. Yang mikirin bensin mah ngurus masjid. Khotib mau khotbah mikirin bensin. Jadi aset malia, harta kekayaan masjid apa aja sih? Catat tuh. Aset amaliyah. Nah ini dia. Amaliyahnya apa sih? Dulu orang-orang tua kita mewakafkan tanah nih kiai. Kong kita apa dulu tuh tanah gua tuh bangun bakal masjid apa kong biar gua mati ada yang bacain yasin tahlil begitu. Kapan dulu tahun 60 mantap tahun 2025 yasin hilang, tahlil hilang. Kenapa? Tidak dipelihara aset amaliyahnya. Kata kong kita tuh wakif dulu, jajaran banget dah. Bahasa itu begitu dulu. Gua tinggal mati, lu kagak rawat tuh. Gua pengen tiap Jumat Fatihah buat wakif, hilang. Yasin malam Jumat, hilang. Baca maulid, hilang. Kenapa? Dulu. Jangan sampai nih. Jadi aset amaliyah, jaga itu aset, amal itu aset. Aset insania, jamaah. Jamaah kan manusia, rawat, jaga jamaah kita. Jangan sampai ada orang lari dari masjid. Ogah gua sholat di sini. Kenapa? Kok masjid galak? Gua bayang di masjid itu diusir gua, ini bocahnya. Makanya ada masjid ramah anak, ramah disabilitas, ramah lansia, ramah lingkungan, ramah jamaah. Ya kira ini sekedar sambutan saya, nanti kita dengarkan paparan dari masing-masing DKM masjid, siapa yang idaro, imaro, riayat. Saya yakin Pak, Masjid Darul Muqarrabin ini akan jadi juara LBM tahun 2025. Yakin Pak Edi saya, ya. Yakin jadi juara. Kan juaranya ada 6. Berarti saya yakin pasti juara nih. 3 provinsi. Persoalan juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2 itu urusan lain nanti ya. Makanya kita lihat nanti ada juri yang kelihatan wajahnya, nanti kita dialog dengan DKM Masjid. Ada juri yang Pak Jul Fajri, juri bayang-bayang ya. Ini yang bahaya, yang bayang-bayang justru. Contoh nilainya ini. Artinya apa? Kita ingin mempersiapkan masjid di Jakarta ini namanya pembinaan. Supaya apa? Yang kurang paham kita paham. Terus ya kita meningkatkan. Kenapa? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta peduli dengan masjid, dengan rumah ibadah. Provinsi mana yang memberikan boti kepada masjid? Cuman Jakarta.
insentif imam, marbot, guru ngaji, petugas pemulasaraan jenazah, diberikan umroh, malah ada perbaikan sound system. Nanti kalau yang soundnya jelek-jelek, ada revitalisasi tahun 2026. Ini udah bagus nih Bang Jul nih, nggak usah diganti ya. Yang jelek-jelek, nah, mana nih? Oh jelek, revitalisasi. Artinya apa? Kita hanya perbaiki dan penambahan, bukan 100%. Ya ini udah bagus nih, nggak ada suara gaung nih. Mana Bang Ebot? Ebot mana Ebot? Bagus nih ya, udah suaranya nih. Gak ada gemanya kan, jelas. Jadi nggak perlu diganti nih, lanjut. Udah nggak perlu diganti, udah bagus. Ya. Terus belah sono masjid, kalau mau ada penyerahan sound system, guru sakit dulu, nggak diganti. Tahun 2002 kita cek. Ini artinya saling memberi ya. Pemprov memberikan dana hibah kepada Dewan Masjid Indonesia yang harus sampai kepada para pegiat-pegiat masjid. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. In uridu islaha wa taufiq illa billah. Allahumma bi'illah monitoring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan sambutan atas nama Bapak Wali Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan yang terhormat Bapak Haji Muflisin. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah, adada ma bi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita bersama, ketua tim juri penilaian lomba Binaul Masajid tingkat Provinsi DKI, Bapak Kiai Haji Abi Ikhwanuddin beserta seluruh jajaran dan anggota. Yang kami muliakan Ketua DMI Provinsi DKI Jakarta, guru kita Bapak Kiai Haji Ma'mun Al-Ayubi. Yang saya muliakan Ketua DMI Kota Jakarta Selatan, Ustadz Haji Edi KS. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Darul Al-Muqarrabin, Bapak Ustadz Abdul Kudus. Yang terhormat Bapak Camat Setiabudi, Bapak Iswayudi. Yang terhormat Bapak Dewan Kota Jakarta, Kota Perwakilan Jakarta Selatan, Bapak Haji Muhammad Yajid. Bu Lurah Kuningan Timur, Ibu Sipurwati Rahayu beserta para lurah. Alhamdulillah lurah sekecamatan Setiabudi hadir semua nih. Ya, dan 6 kelurahan, 7 kelurahan. Yang terhormat Ketua MUI Kecamatan Setiabudi, Bapak Kiai Haji Abdul Somad Naseh. Yang terhormat Ketua DMI Kecamatan Setiabudi, Ustadz Haji Ahmad Harun. Para kepala sekolah madrasah di Yayasan RPI, para jamaah Majlis Taklim Darun Nisa, para ketua RW, RT, dan tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam,
nikmat panjang umur, dan nikmat sehat, dan banyak rezekinya, ya. Sehingga kita bisa hadir bersama dalam rangka penilaian tim juri Lomba Binaul Masajid tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2025. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita selalu mendapatkan syafaat sehingga hari yaumil akhir nanti. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan selamat datang para Dewan Juri Lomba Binaul Masajid tingkat Provinsi DKI Jakarta di Masjid Darul Mukarrabin, dan juga permohonan maaf dan salam hangat dari Pak Wali Kota yang seyogianya beliau berkenan hadir, namun acaranya banyak benar sekarang ya, pas berbarengan, kebetulan lagi lomba-lomba juga ya. Jadi Pak Wali ada lomba di Duren 3, Pak Wakil lagi di provinsi ini rapat mewakili, jadi mewakili Pak Wali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini masjid merupakan pusat kegiatan, ya, kegiatan keagamaan, sholat berjamaah bagi umat, mengaji, belajar ilmu keagamaan, dan juga merupakan layanan terwujudnya masyarakat yang bertakwa, beriman, beretika, dan berdaya guna, sejahtera khususnya masyarakat Ibu Kota Jakarta yang menjadi barometer dalam segala bidang. Dalam kehidupan ini penting adanya pembinaan mental spiritual umat Islam sebagai perwujudan iman dan takwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Program Binaul Masajid ini sangat membantu pimpinan daerah dan pimpinan wilayah untuk membantu mensukseskan program pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya pembinaan umat Islam di bidang mental, spiritual, dan tak kalah pentingnya untuk pemberdayaan umat Islam itu sendiri. Ya, hadirin yang berbahagia, program unggulan Rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang mulia ini memiliki kegiatan yang sangat padat. Memang idealnya masjid selalu bersih, baunya wangi, sehingga orang mau sholat betah berlama-lama, karena masjid memiliki segudang acara, mulai dari sholat, pengajian, belajar ilmu, agama, ada PAUD, ada majelis taklim, kaum ibu dan bapak, remaja, dan anak-anak, serta sosial budaya keagamaan yang lebih penting. Nah ini kalau dilihat, saya juga sering kalau ada acara-acara suka nitipin. Ini kadang-kadang saya suka miris juga. Kalau ada pengurus masjid yang anak-anak lagi pada berisik, suka diusir, diomelin. Saya suka titip, jangan dikasarin, diusir, biarin aja berisik, emang apa polanya anak-anak seperti itu. Saya khawatir nanti mindsetnya atau secara fisiologis ini anak jadi nggak boleh tuh main di masjid. Nah makanya banyak kegiatan-kegiatan di masjid itu dari orang tua sampai remaja doang, anak-anak jarang. Padahal di zaman sekarang ini perlu kita tanamkan mereka-mereka ini supaya betah nantinya ke masjid. Karena yang bakalan gantiin kita orang ya anak-anak nanti ke depannya, ya. Kalau dulu kita nongkrong kita tuh kalau habis maghrib, sebelum maghrib kita udah cariin, suruh pulang, suruh mandi, siap-siap pada ke masjid, ke musola, ke majelis taklim. Kalau sekarang apa yang kita lihat, anak-anak remaja kita ini pada nongkrong, ya, bergitaran, ya. Itu pada maghrib nih, ya. Kalau dulu kita takut mengkawang wewe, ya kan? Ini sekarang nggak ada, setan pada kabur sama kita. Ya. Nah ini artinya apa? Generasi muda kita itu jangan sampai nanti terkikis, ya, terkikis mentalnya atau pemikirannya bahwa itu akan tertanam Pak kalau anak kecil itu, ya, terekam, ya, sampai dia dewasa dia akan teringat tuh.
nggak boleh kita main di masjid. Nah itu bahaya nih ya, karena sekarang hampir lagi teknologi semakin maju canggih, sehingga kita nih dibodohin nih sebenarnya nih, dikasih handphone anak-anak kita supaya anteng ya, padahal kita nggak pernah bisa memantau ya, memantau tuh apa yang ada dilihat di handphone itu. Kan banyak sekarang dari apa namanya iklan-iklan yang belum saatnya anak-anak itu mengenal ya. Dan sekarang yang sangat miris itu di handphone itu janjiannya orang pada mau tawuran ya. Anak-anak remaja kita kalau mau tawuran itu ada lewat handphone itu janjian tuh ya. Jadi akhirnya karena dia udah mental main di masjid dan nggak boleh terpasung dari pikirannya, sehingga ya dia lebih enak enjoy nongkrong begitu gitu. Jadi ini kewajiban kita semua nih ya, karena memang akhir-akhir ini kenakalan remaja ini bukan kenakalan, jadi udah kriminal banyak nih ya. Anak-anak sekolah itu kalau di Polres kita lagi ngobrol-ngobrol sama Pak Polisi, itu parang celuritnya itu luar biasa, semeteran. Ya, belum lagi dia mendapatkan narkoba dan minuman gampang, ya, udah dicekokin. Akhirnya mentalnya atau pikirannya udah hilang. Ya, jadi rasa ininya juga udah nggak ada. Jadi untuk mencederai atau melukai orang bahkan membunuh ini udah apa namanya? Karena memang udah tercipta mentalnya seperti itu, pemikirannya, ya. Jadi kalau lagi tawuran tuh kita ini tangkap Satpol PP sama polisi itu luar biasa tuh, pelewang sampai ini luar biasa ininya banyak, dan sudah kita ini lagi dites urin rata-rata ya menggunakan narkoba dan minuman keras. Ya karena kalau masih mentalnya dia belum dia tidak mengkonsumsi itu, saya rasa dia untuk melukai orang juga nggak akan gitu ya. Tapi dengan dia hilang akal, akhirnya dia bisa berani mencoba atau melakukan ya melukai orang, dan paling nanti nyeselnya kalau udah sadar, kalau udah ditangkap ya. Tapi ketika waktu itu dia bersama teman-temannya dirasuki dan dengan konsumsi hal-hal yang negatif ya, sehingga terciptanya tawuran ataupun melukai orang itu, dan itu dipuji sama teman-temannya ya, tuh hebat, berani. Nah, itu. Dan anak-anak segitu memang lagi memang dia mencari apa namanya tuh, ya, mencari jati diri mereka ya. Nah, ini dia bangga dengan seperti itu. Jadinya memang ada WA grupnya atau di WA itu di handphone. Makanya kita harus sering-sering juga ngecek tuh anak-anak kita ya. Di dalam handphone ada apa aja, dan siapa aja dia berhubungan. Ini perlu nih pengawasan kita bersama, tanggung jawab kita bersama ya. Dan anak-anak kita jam 9 malam itu belum pulang, nggak dicariin tuh, aneh juga ya. Kita juga miris, perempuan pakaian nggak jelas, nongkrong, itu emak bapaknya pada kemana itu ya, udah nggak ada yang nyariin. Sementara dulu anak ayam aja belum pulang maghrib udah dicariin kan, ini orang nggak ada yang nyariin nih ya. Jadi memang ya pengawasan kita semua sama-sama ya, karena ini generasi kita ini nanti ke depannya. Nanti kalau memang masjid benar-benar udah sepi, ya repot dah. Ya. Antara lagi pengajian subuh gabungan di Jakarta Selatan luar biasa banyak yang jarang ada anak-anak yang pada ikut, nggak ada tuh ya, subuh gabungannya. Kalau yang pengajian sore, ada maulid sore malam tuh masih ada alhamdulillah. Tapi subuh udah nggak ada. Ini jadi tanggung jawab kita memang, ini kita harus sama-sama lah ya, generasi kita ke depan, karena kita nggak tahu anak-anak kita nanti yang menggantikan kita semua ya. Terus juga menjadi sosial budaya
Ini jadinya kalau dulu kita ada andilan, namanya andilan ya, andilan kebo, api. Nah, jadi memang tiap ini mau lebaran haji itu pada patungan. Nah, ini kalau bisa ya jangan mendekati lebaran ya. Kalau deketin lebaran tuh patungannya udah berasa gitu dari sekarang. Habis lebaran udah mulai lagi tuh andilan, nggak apa-apa. Kan sedikit-sedikit nggak berasa. Kalau udah penghujung juga kebo sapi kan sekarang udah lumayan. Akhirnya bayar pada berat. Gitu ya. Ini memang kalau bisa diwajibin juga, saya alhamdulillah anak saya wajibin tuh, pokoknya mau 1000 mau berapa tiap hari masukin, berapa aja dia korban kan kita masih korbanin, tapi ada dia buat untuk apa namanya, tertanam lah dia nanti untuk berkorban. Karena kadang kalau kita miris masjid di sini cuman ada misalnya cuman ada 5 penduduknya banyak benar, akhirnya bagi-baginya kan dikit-dikit ya. Belum dari luar masjid pada datang ya. Ya kalau memang duitnya banyak kami beras tambahin kan gitu, jadinya dia juga bisa masak juga ya. Program unggulan Rumah Allah harus selalu kita wujudkan dalam program rutin yang dilaksanakan oleh Dewan Masjid Indonesia tingkat Provinsi DKI Jakarta. Hadirin yang berbahagia, ada 3 kriteria yang dinilai dalam tahap seleksi ini, yaitu idarah atau manajemen, imarah atau kegiatan memakmurkan masjid, riayah atau fisik bangunan termasuk keindahan dan kebersihan masjid. Nah ini ada nih, pernah saya ngobrol-ngobrol, ada di daerah lah, itu dulu yang Pak Kiai sampein tuh, mengkongkongnya diwakafin. Tapi ketika itu gede, karena nggak ada suratnya, harga tanah udah mahal. Ini kan anak punya mantu, bapak punya anak, punya mantu, punya cucu. Ini kan udah lain ya pemikirannya semua. Ya. Ketika itu tanah udah mahal, itu ya ada yang mau beli dijual gitu. Karena memang nggak ada wakafnya suratnya tuh. Tapi orang tuanya dulu mewakafkan. Nah itu kan tanggung jawab kesian tuh. Yang mewakafkan, ya tanggung jawabnya anak-anaknya juga harusnya nih dimingin-mingin duit, diiniin dulu tanah nggak masih diwakafin masih murah, sekarang tahun udah banyak tuh Pak Kiai yang begitu ya. Ini warisan ini wakaf, kalau nggak di ini nanti bahaya ya. Nanti alhamdulillah nanti kan dicek tuh tadi kata Pak Kiai, nanti dicek nih wakafnya apa ya. Karena jangan sampai hal-hal, mudah-mudahan kalau di sini enggak lah, masa kalau di Jakarta semua alhamdulillah secara ini kita sudah pembinaan yang diwakafkan, kita bantu untuk pengurusannya bersama Kemenak Jakarta Selatan nih, kita sering turun gitu, kita bantu itu cara pembuatannya seperti apa sampai jadi. Karena khawatir seperti itu ya. Karena kan anak punya mantu ini beda-beda. Kasih duit dan begitu jadiin hotel lagi ke masjid. Ya, naudzubillah ada ya. Udah bentuk amal jariahnya itu pewakaf, ya udah. Wassalam lah ya. Tiap kriteria mencakup banyak hal, misalnya bidang takmir dan bidang kemakmuran masjid, lebih kepada kegiatan jamaah seperti kultum tiap ba'da sholat wajib, pengurusan jenazah dan hal lainnya. Semua kegiatan harus ada bukti fisik. Ini nanti binawal masa dari ini al-muqarrabin nih, ya data-datanya disiapin nih. Ya. Karena nanti akan dicek tuh sama tim, ya, benar apa kagak. Ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya berharap Masjid Darul Muqarrabin tak lagi hanya digunakan sebagai sarana ibadah, lebih dari itu harus bisa memberi manfaat lebih dari bagi masyarakat di sekitarnya. Selama ini masjid hanya untuk sholat, tapi agar diupayakan ada usaha ekonomi dan sampai di sekitar masjid ada yang kelaparan. Jadi masjid bisa untuk kemaslahatan umat.
Masjid Darul Muqarrabin kita sudah mengupayakan menjadi masjid yang senantiasa melayani berbagai kebutuhan umat, termasuk ramah disabilitas, ramah anak, ramah lansia, dan lainnya. Selain itu, Masjid Darul Muqarrabin juga sudah melakukan pemberdayaan ekonomi bagi warga dan jamaah masjid, diantaranya ada food court, parkiran, pom bensin, dan kos-kosan. Hadirin yang berbahagia, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa mendapat bimbingan serta hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Masjid Darul Muqarrabin ya, yang telah mempersiapkan, juga ada Pak Camat, Pak Lurah ya, para tokoh masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan meridhoi kita semua. Sekian dan terima kasih. Saya mau ada pantun di kita. Burung merpati terbang melayang, hinggap sejenak di dalam cemara. Kita bersama-sama sudah berjuang. Masjid Muqarrabin menjadi juara 1, ngajukan juara 1. Demikian, dikurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah memberikan sambutannya. Hadirin yang memuliakan, sama-sama kita akan tahlilan, kita baca doa. Kami memohon Allah oleh Bapak Ustaz Dr. MSK Muhammad Nur Mukni. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal wa fi kulli hal. Allahumma shalli ala nuril anwar وسير الأسرار وضياء ومفتاح الباب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله وصحبه الأخيار عدد نعم الله المختار. اللهم لك الحمد والشكر ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك لا. اللهم يا ميسر كل عسير وجابر كل كسير وصاحب كل فريد ومأمن كل مخيف ومغني كل فقير. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت العليم بها والبصير. يا عليم يا خبير يا سميع يا بصير. اللهم صل على البشير النذير وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا من لا يخفى عليك خافية نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم من جمعنا هذا لعمرنا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وملحوظا ومغفورا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم المشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا كريم ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada dia yang telah memberikan doanya. Mudah-mudahan apa yang beliau bacakan dan kita aminkan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami muliakan, mari sama-sama kita saksikan penyerahan profil Masjid Darul Muqarrabin
yang akan diserahkan langsung oleh Ketua DKM Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Kudus kepada Dewan Juri. Pada itu Bapak Kiai Abi Khondin kami undang ke depan untuk menerima penyerahan profil Masjid Darul Mukarrabin. Baik, terima kasih kepada Ustaz Haji Abdul Kudus dan Kiai Abi Badri yang telah menyerahkan dan menerima profil Masjid Darul Mukarrabin. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah penilaian 3 aspek yang sudah kita dengarkan tadi. Untuk itu kami serahkan sepenuhnya kepada Dewan Juri. Untuk itu kami mohon undur diri selaku acara. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah disiapkan. Baik, ini karena waktunya sudah mepet ke itu ya, mepet ke apa namanya, mepet ke zuhur. Ya, semoga sebelum zuhur sudah kita bisa selesaikan. Ada 2 yang kami akan lakukan verifikasi pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah apakah data ini bisa juga diserahkan ke juri yang lain? Mari silakan. Bisa dibantu oleh pengurus yang lain, kami mohon bisa nanti diserahkan juga. Bapak-bapak barangkali yang mungkin tidak berkepentingan pada proses pelaksanaan penilaian, kami izinkan, kami persilahkan juga untuk bisa istirahat di luar dan biarkan kami akan meneruskan proses ini. Para pengurus sekalian yang berbahagia, jadi hari ini akan dilakukan yang pertama adalah verifikasi administratif. Administratif kami nanti akan menyocokkan antara administrasi yang diserahkan kepada kami dan nanti dengan dimungkinkan kami juga akan melakukan verifikasi lapangan. Verifikasi lapangan untuk melengkapi administrasi yang sudah siap, Pak Seko. Terima kasih Pak Seko. Ada 3 seperti tadi disampaikan oleh Ketua DMI DKI Jakarta. Yang pertama Idaro, manajemen, ya, administrasi keuangan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan keorganisasian. Tempatnya di sini. Nanti untuk Imaroh, ya, kegiatan dan aktivitas lainnya nanti adanya di Imaroh di tengah. Mungkin sudah dipersiapkan ya, Oke ya. Kemudian nanti untuk fasilitas riayah, untuk fasilitas sarana dan prasarana nanti yang paling ujung. Pengurus sekalian yang saya hormati, tidak nanti mustahil bahwa Dewan Juri akan bertanya dalam hal yang lain. Misalkan dari Basnas gitu ya. Kemudian juga dari Dinas Kesehatan. Nanti juga bisa nanti mengembangkan pertanyaan dari apa yang akan disampaikan oleh para Dewan Juri pada kesempatan kali ini. Baik, marilah kita akan mulai proses penilaian kali ini. Saya sudah tidak perlu memperkenalkan lagi. Proses penilaian kita buka bersama-sama dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, untuk idarah sendiri Ustaz? Sendiri ya. Untuk imarahnya? Sendiri juga ya. Imarah sendiri, enggak apa-apa. Ya, baik. Baik ya. Jadi hari ini bukan ujian nih. Bukan ujian. Jadi ya santai saja ya. Insyaallah mudah-mudahan ini akan berjalan dengan baik. Baik. Kita akan mulai Dewan Juri dan kita akan selesaikan sebelum zuhur. Apabila ada perlu verifikasi lapangan, nanti bisa ditambahkan khususnya riayah. Riayah nanti pasti akan survei lapangan, gitu ya, survei lapangan. Baik. Ustadz, saya Abi. Ya, ini Ustadz Dalo Abdallah. Masya Allah, tadi kita udah kenalan. Alhamdulillah. Sadaro dari saya 1 sampai 8, Sadaro 9 sampai 16 ya. Baik, idaroh itu
kiai, Iya, iya. kiai di apa di yayasan atau di masjid? Jadi kalau Pengurusnya, cerita iya. sedikit, Iya. masjid ini kan di bawah wadah besar. Iya. Yayasan RPI ini kan RPI mewakafkan ini kurang lebih hampir 2 hektar. 2 hektar. Dan masjid ini diwakafkan dengan luas 1.644 meter persegi gitu. Iya, iya. Jadi kalau bisa digambarkan itu ada di sini sih Siap. Gitu. Jadi yayasan ini membawahi ada unit daripada pendidikan, Iya, yang tadi. pendidikannya itu dari jenjang TK, SD, MI, SMP, Sanawiyah, SMK ya. Lalu elemen yang kedua itu masjid. Masjid itu yang membawahinya kegiatan setara laki-laki, Iya. bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, dan remaja gitu. Remaja, ya. Dengan jadwal masing-masing itu ya. Iya. Dan yang satu lagi membawahi daripada aset usaha. Aset Jadi usaha, sampai- betul. ini aset usahanya ini ya yang saya komersil di sana. Siap. Ada food court, Siap. ada parkiran. Nanti untuk usaha akan dibahas di Imaroh nanti. Iya. Nah, Kiai sendiri di sini posisinya strukturnya Kalau di struktur di pengurusan masjid saya sebagai sekretaris. Kalau di yayasannya? Kalau di yayasan saya tidak dalam fokus pengurus, iya, tapi betul. hanya ini semua ada semua cucu. Ini kucing, kapal kucing. orang PKS bukan ya? Sudah. Sekarang udah hijrah ya. Hijrah. Kita udah sekarang ya. Dia mau lihat apa nih? Dengan seluruh macam mesin atau gitu ya. Ya menilai daripada Masjid Darul Muqarrabin, dan kami mewakili Darul Muqarrabin dalam keikutsertaan kami di LBF ini. Kami melihat bukan hanya sekedar lomba, tapi adalah cara Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kami memberikan pengabdian lebih besar kepada masyarakat dan kebermanfaatan lebih luas bagi warga Kuningan Timur khususnya dan warga Jakarta umumnya. Barangkali demikian. Kami ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf, kepada para kiai, para asatidz, para pejabat pemerintahan. Mungkin ada jamuan atau yang kurang berkenan di hati para kiai, para asatidz, para pejabat sekalian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.